Kajabi versus Teachable. Ya, mungkin ini pertanyaan yang sering kalian tanyakan ke diri kalian sendiri kalau mau jual kursus online. Aku akan bilang kalau dua platform ini tuh powerful sekali dengan produk yang berbeda. Jadi di video hari ini, aku akan bahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing platformnya, yang mana yang pas untukmu juga, serta persamaannya, dan ini beda satu sama lain ya. Dan ya, aku pakai dua platform ini, tapi sekarang aku pakai Kajabi sih ya, dan keputusin pakai itu karena sebenarnya semua platform ini tuh benar-benar bagus. Cuman beda dikit aja sebenarnya. Kalau kalian bingung milih yang mana, video ini akan sangat ngebantu kalian teman-teman. Dan kami ada link khusus di bawah di mana itu kalian bakal dapat trial eksklusif ke Kajabi yang gak dikasih untuk umum. Langsung pakai link yang ada di bawah ya. Pertama yang aku mau bahas adalah tentu perbedaan dari platformnya ya. Ya, kalian kalau lihat harganya, satunya lebih mahal dan satunya lebih terjangkau. Sebenarnya itu tergantung dengan fitur yang ada di platformnya. Nah, kalau Kajabi itu sebenarnya platform yang all in one sih kalau ku tahu, dan banyak fitur yang dibutuhin juga. Karena itu harganya ya lebih agak tinggi di situ. Sedangkan untuk Teachable ini kayak platform kursus online yang basic sih. Kalau misal kamu cuma jual kursus dan gak mikirin email marketingnya, buat website dan lain-lain, ini bisa jadi pilihan yang bagus menurutku. Ya sebenarnya kalau dalam segala hal sih, aku sangat suka pakai Kajabi ya, karena aku fans mereka dan aku pergi ke konferensi mereka. Dan buatku harganya worth it. Jadi pertama kita akan mulai bandingin harganya ya. Kalau lihat Kajabi, mereka punya basic plan mereka, mulai dari $149 per bulannya. Kalau misal kalian bayar bulanan, atau kalau kalian ketahunan sih nanti jadi $119 doang. Menurutku itu nggak worth it banget. Tapi kalau kalian mau hemat, kalian bisa ke plan tahunan ya teman-teman. Dan kita bisa lihat ini harganya di sini 119 buat basic, 159 buat growth, dan kalau kita lihat 319 buat plan pro-nya. Aku pakai plan pro karena aku nggak host beberapa web pakai Kajabi. Tapi buat pemula basic plan-nya udah pas sih sebenarnya. Bisa punya satu admin user, satu web sampai 1000 customer aktif dan 10.000 kontak di sini. Dan bikin email bisa jalanin email marketing yang nggak terbatas, dan buat landing page yang nggak terbatas juga. Lalu ada beberapa produk yang bisa ditaruh, itu ada 3 produk dan bisa bikin 3 funnel berbeda di sini. Sekarang kalau ke growth plan-nya, kita bisa punya lebih banyak produk di sini sampai 15 produk dengan plan ini guys. Bisa punya lebih 25.000 kontak di sini dan 10.000 customer aktif juga, dan ya, ini tuh orang-orang yang terdaftar di kursusmu. Dan hal yang sama adalah buat satu web bisa punya 10 user admin di sini. Kita juga bisa dapat akses ke program afiliasi mereka, dan ini bagus buat ngedukung kita, dan automation juga di sini tentunya, dan hilangin brand Kajabinya guys. Kayak yang kalian lihat ya, semua plan ini 0% biaya transaksi, dan ini bagus kalau plan pro. Kupikir kalian gak butuh ini sebenarnya kalau baru mulai ya kan, kalau misal nanti mau upgrade dan pengen masuk ke kursus online. Tapi ini bisa buat bikin 3 web terpisah dan punya lebih banyak admin user di sini. Kamu bisa punya hingga 20.000 customer aktif di sini juga, dan 100 produk serta 100 funnel, dan dapat akses ke customer kode editor. Buat harga sih untuk Teachable tentunya kalian bisa lihat ya, ini jauh lebih murah guys, dan ini ada harga tahunannya dan bisa ngehemat 33%. Jadi aku pikir itu worth it ya kalau di compare sama bulanannya. Perbedaan utama antara Kajabi dan Teachable tuh tentunya adalah kalau Teachable punya plan yang sepenuhnya gratis dan ya $0 per bulan, dan pada dasarnya bisa untuk kalian coba pakai dan spend aja dulu ke sana ya kan. Dan kalau kalian mau jual kursus, ya sebenarnya semua landing page tuh sangat bagus ya fungsi-fungsinya di sini. Mungkin ini nggak cocok buat kalian karena ada charge 10% ditambah $1 untuk tiap penjualannya ya. Tapi ini punya satu produk untuk dipublish dan ini bagus banget. Tapi sebagian besar dari kalian tentu bisa upgrade ke Pro nantinya, Pro Plus atau Basic Plan. Dan ya di sini kita bisa lihat transaksinya tuh lebih rendah ya. Ini ada 5% untuk Basic Plan dan dapat email marketing yang terintegrasi di sini, dan bisa pakai domain khusus jika diperlukan, serta hal-hal kayak bikin kupon dan order pump. Ini fantastis sih menurutku. Tapi sebenarnya kalau mau hilangin transaksi fee-nya juga bisa pakai Pro atau Pro Plus di sini yang punya biaya transaksi 0% kayak Kajabi. Dan kalian dapat fitur yang sebanding sebenarnya dan mirip dengan plan Kajabi yang berbayar. Ya, dan kalau kita scroll lagi, kalian bisa bikin bisnis kursus yang sangat besar, dan plan bisnis mereka sekitar $500 per bulannya. Tapi kurasa nggak banyak orang butuh ini ya kan. Kalau mau coba pakai Teachable, menurutku coba ke plan gratis dulu, dan tapi Kajabi juga punya trial eksklusif 30 hari sih. Kalian bisa pakai link yang ada di bawah ya. Aku rekomendasiin buat cek sekarang. Sekarang mari kita bahas marketing, yaitu aspek penting dari kursus onlinemu. Marketing di plan basic Teachable tuh menurutku ya nggak banyak fiturnya. Disitulah Kajabi jadi lebih keren. Mereka investasiin banyak uang ke email mereka dan ya marketing tentunya, dan semua fungsi lainnya adalah di plan mereka. Jadi pada dasarnya untuk kursusku, aku jalanin semua campaign emailku langsung dari Kajabi di situ, dan mereka punya email built-in yang keren banget dan bisa jalanin campaign email langsung di Kajabi. Kamu juga bisa bikin funnel juga di kedua plan berbayarnya buat Teachable dan Kajabi. Meski aku punya pengalaman yang lebih baik kalau pakai Kajabi, kayak buat desain web, terus tampilan asli dari webnya dan landing page-nya juga. Aku akan bilang kalau keduanya tuh cukup bagus ya. Dengan Kajabi, kamu dapat akses ke tema mereka yang sangat bagus-bagus, dan paket termahalnya juga bisa disesuaikan buat kodenya. Jadi untuk semua kursus landing page yang aku buat, semuanya aku buat pakai Kajabi. Jadi kalau
kamu mau lihat contoh kayak apa bentuknya, pakai Kajabi buat bikin webmu dan landing page, link ada di bawah ya teman-teman. Dan ya tentu, aku bilang kalau plan Kajabi itu lebih mahal ya sebenarnya, tapi keuntungannya nggak ada fee transaksi di situ. Jadi pada dasarnya Kajabi tidak ambil bagian dari penjualan kita di sini, dan Teachable juga sama untuk plan termahalnya buat plan premium. Itu bisa pakai Stripe atau apapun buat pembayaran. Mereka masih ambil fee juga sebenarnya. Biasanya sih kayak 2,9% aja. Kalau kamu bikin yang skala gede, masih make sense sih kalau pakai salah satu plan berbayar buat nol fee transaksi. Satu fitur yang aku suka sih di Kajabi, mereka tuh punya banyak banget hal yang bisa kalian lakukan buat tambahin ke proses checkoutnya. Misal kalau ada orang yang masukin kursmu ke keranjang tapi nggak jadi checkout, kita bisa jalanin campaign pengabaian dan bisa bikin campaign ini di Kajabi. Dan ini sebenarnya sangat efektif buat bikin orang checkout nantinya dan beli produkmu. Kupikir Teachable nggak punya opsi ini. Buat hal analitik sih, Teachable ya justru lebih baik ya di sini. Meskipun kedua platform ngasih banyak analitik tentang pelangganmu dan kemajuan di kursus mereka. Sekarang kita bandingkan keduanya ya, dan bahas kenapa Teachable itu lebih baik dan mengapa Kajabi lebih baik. Kajabi tentunya lebih advance dan mereka punya banyak tools canggih di plan mereka. Dan kamu bisa jalinin seluruh bisnis di kursusmu dari Kajabi. Jadi kalau mau lebih gampang dan banyak value, kamu tahu dan nyaman, ya tentu Kajabi pilihan yang baik. Kajabi juga baru dapat Vibely, jadi mereka punya site built-in membership di sini buat hosting kursusmu. Aku akan bilang Kajabi itu lebih premium ya teman-teman, dan lebih keren tentunya. Jadi kamu bisa ngasih tugas ke siswamu, kamu bisa memberi mereka penilaian dan ngasih PDF. Dan aspek apa yang bikin Teachable lebih baik? Tentunya kalau budgetmu dikit, maka Teachable itu lebih terjangkau teman-teman. Aku akan bilang kalau ini sedikit lebih mudah digunakan karena fungsinya juga lebih sedikit. Ada lebih sedikit hal untuk kamu pelajari di sini. Ini kayak platform hosting kursus aja. Aku udah bikin banyak kursus dari Teachable juga, dan itu pengalaman bagus buat siswaku. Jadi kupikir ini keren banget sih. Dan dalam hal analitik, mereka itu punya tools dan analisis datanya. Teachable keren banget menurutku. Jadi aku mau bilang kalau kamu nggak usah bingung sama salah satunya karena mereka sangat berbeda. Kalau kamu pilih salah satu yang lebih mahal dengan plan berbayar, tentu Teachable sebenarnya ya mirip-mirip aja ya. Kalau kamu pakai Kajabi ya, tapi jelas aku lebih pilih Kajabi karena bisa all in one dan aku bisa bikin webku juga, tangani semua emailku dan buat landing page, lakuin penawaran ulang, dan semua hal ini ada di satu tempat aja. Dan bagiku worth it buat pakai premium plan-nya. Kalau kamu baru memulai dan kamu hanya mau bikin kursus dan ngejualnya, kupikir Teachable pilihan yang lebih baik ya. Tapi untuk bisnis yang matang, dimana semuanya ada di satu tempat, ku rekomendasiin kalian buat pakai Kajabi. Semoga video ini bermanfaat. Aku tahu platform ini sangat berbeda sekali, dan ya kalau kalian udah paham sama semua ini, kalian bisa mutusin mau pakai platform yang mana. Oh ya, kedua linknya ada di bawah untuk link Teachable dan Kajabi guys. Dan semoga video ini ngasih kalian informasi lebih lanjut, dan semoga bisa bikin kalian maju dan mau action dan mulai bikin kursusmu pakai salah satu platformnya. Kalau kamu nonton konten kami yang lain, aku suka sama kursus online karena ya, aku pikir ini salah satu bisnis yang terbaik yang pernah ada. Aku harap kalian selalu mendapatkan keberuntungan. Dan ya, sekian untuk video hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Jika kalian suka videonya, pastiin untuk like dan subscribe buat konten kayak gini lagi. Di channel ini aku udah bikin banyak tutorial dan panduan gratis ya, untuk membantu kamu untuk memulai bisnismu. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.